terasi, kerupuk, kemudian ikan asin itu banyak banget di sini. Tempe tahu itu banyak banget. Tempe tahu 5 realan ya. Jadi di sini tuh ya kayak di Indonesia, rasanya kayak di Indonesia aja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah mendukung channel ini. Alhamdulillah channel ini sudah berkembang. Ya pelan-pelan tetapi pastilah ya. Kemudian saya ucapkan selamat siang juga waktu Jeddah Saudi Arabia. Kalau di Indonesia ini sekitar jam 6 sore lah ya, 6 sore, selamat sore, oke? Kali ini saya akan membagikan informasi 10 hal yang membuat kalian itu betah kerja di Saudi Arabia ya. Contohnya seperti saya ini, alhamdulillah betah sih ya. Langsung saja, yang pertama adalah kita kerja di negara muslim yang bebas konflik ya. Jadi itu harus digarisbawahi bahwa nggak mungkin juga kita kerja di negara yang penuh konflik ya. Jadi itu ibaratnya kita masuk ke kandang macan atau buaya gitu kan jelas nggak mungkin ya. Jadi harus kalian perhatikan negara mana yang akan kalian tuju, oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh kapan saja semau kalian dengan biaya yang sangat murah. Oke, tapi harus digarisbawahi ya. Beda dengan umroh, beda dengan haji ya. Kita bahas yang umroh dulu. Semakin jauh posisi kalian dengan Mekah dan Madinah, maka akan semakin mahal pula biayanya untuk biaya perjalanan. Oke. Kalau haji, kalau kita berada di luar wilayah Mekah, itu kita tetap harus membayar agen ya. Kita harus lewat agen. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu 7.000 rial, sekitar 25 juta ya. Jadi kalau haji walaupun kita di Saudi Arabia, tetapi di luar wilayah Mekah kita harus tetap membayar lewat agen travel kayak gitu, sekitar 25 juta. Jadi itu selisih dikit dengan Indonesia ya. Dari Indonesia kemudian datang ke sini naik pesawat, hotelnya. Jadi Indonesia tuh murah banget. Oke, itu yang kedua. Kemudian hal ketiga yang bikin kalian betah adalah kalau kalian bernasib baik atau kalian beruntung, kalian akan dapat majikan atau bos yang baik pula. Oke, jadi saya punya beberapa teman itu majikannya atau bosnya itu ya perhatian. Misalkan kalau lebaran dibelikan pakaian atau sering dikasih makanan, kalau punya makanan apa dikasih, itu kayak di Indonesia lah. Kalau di Indonesia hal-hal kayak gitu kan udah biasa kan ya. Tetapi kalau di sini itu hal-hal kayak gitu hanya orang-orang yang beruntung. Oke. Kalau saya alhamdulillah dapat majikan yang baik juga. Pernah sekali dibelikan pakaian, itu pun pakaian untuk bekerja ya. Pakaian untuk kerja, kemudian makanan makanan apa ya, misalkan keluar kota dikasih buah kayak gitu, mungkin 2 bulan sekali dikasih kayak gitu. Jadi alhamdulillah. Tetapi banyak pula yang biasa aja. Jadi kamu pekerja ya udah pekerja aja. Jadi tidak ada hubungan kayak di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan biasa banget kan hubungan antara pekerja dan majikan atau bos itu dikasih makanan, dikasih pakaian, itu biasa banget. Kalau di sini banyak juga yang kayak gitu, tapi banyak juga yang biasa aja. Oke. Kemudian yang keempat adalah kalian bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah Islam di wilayah Saudi Arabia ya. Misalnya ziarah ke makam mungkin istri Nabi Muhammad SAW, mungkin Mekah, Madinah, mungkin gua-gua atau yang di gunung-gunung kayak gitu. Jadi itu senang banget ya. Kemudian yang kelima adalah kalian bisa kuliner khas Timur Tengah. Itu aku suka banget dengan kuliner ya. Jadi kalian nggak cuma ngerasain kuliner khas Timur Tengah, tetapi kalian juga bisa merasakan kuliner dari negara yang lain. Misalkan India, Pakistan, Bangladesh, kemudian Filipina juga ada. Kemudian mana lagi ya? Sudan ada juga. Jadi kalian bisa merasakan kuliner dari berbagai negara di sini, oke? Kemudian hal yang keenam yang bikin kalian betah kerja di sini adalah di Saudi Arabia itu banyak banget orang Indonesia ya. Jadi ya serasa kayak kerja di Indonesia aja gitu, karena banyak banget orang Indonesia yang sama-sama bekerja, oke? Kemudian hal yang selanjutnya adalah di sini tuh kalian pasti nggak percaya bahwa banyak banget toko-toko Indonesia yang menjual barang-barang Indonesia. Terasi, kerupuk, kemudian ikan asin itu banyak banget di sini. Tempe tahu itu banyak banget. Tempe tahu 5 realan ya. Jadi di sini tuh ya kayak di Indonesia, rasanya kayak di Indonesia aja gitu. Kemudian hal yang selanjutnya adalah apabila kalian kerja di sini itu kan jauh dari keluarga ya. Itu hal yang bikin betah adalah kalau kalian dapat teman yang baik, teman yang memang teman misalkan kayak kekeluargaan
Ibaratnya di Indonesia itu dulur ketemu dalan gitu, saudara ketemu di jalan. Oke, jadi kalian bisa dapat teman yang benar-benar kayak saudara, keluarga itu betah ya, walaupun kita keluar jauh dari keluarga. Oke, jadi ya semoga saja kalian semua dapat teman atau sahabat yang baik di sini. Harus benar-benar pilih teman yang baik ya, jangan sampai teman yang bisa membuat kita lebih buruk lah ya, ke tempat-tempat yang tidak baik kayak gitu. Jadi harus benar-benar selektif ya. Oke. Kemudian hal yang kesembilan adalah, kalau kalian pikir-pikir ya, selama kalian di Saudi Arabia itu makan itu hampir tiap hari minimal telur ya. Jadi daging, ayam, ikan, minimal telur. Daging, ayam, ikan, minimal telur. Tempe tahu itu suka juga. Tetapi kalau kalian perhatikan, kalau kita di Indonesia paling sayur asem, sayur lodeh, kebanyakan sayur-sayuran ya. Ayam itu mungkin jarang ya. Kalau telur mungkin sering. Tetapi kalau di sini tuh, kalau cuma masak sayur itu kayaknya juga lebih mahal ya. Kayak ibaratnya beli sayuran sama beli daging 1 kilo atau ayam 1 kilo, ikan 1 kilo itu harganya bisa sama gitu. Jadi kalau dibilang malah lebih murah itu ikan atau ayam 1 kilo daripada sayuran. Karena kalau sayuran nggak mungkin juga kita masak cuma satu macam sayuran. Kol aja gitu kan nggak mungkin, pasti campur-campur. Jadi kalau dihitung-hitung lebih murah daging, ikan itu, jadi tiap hari makannya gitu terus. Beda dengan di Indonesia ya, tempe tahu sayuran, tapi walaupun kayak gitu enak banget sih ya, tempe tahu sambel, wah enak banget. Jadi kangen masakan Indonesia nih. Kemudian hal yang selanjutnya adalah, kalau kalian rasakan ya, bedanya kalau kita di Saudi Arabia dengan di Indonesia itu ya, sholatnya itu hampir tidak pernah bolong. Kalau kita di Indonesia itu pasti, saya mengalami kayak gitu, pasti itu bolong. Entah 1 atau 2, minimal 1. Tapi udah beda sih ya, dengan yang dulu sama sekarang itu beda banget. Kalau sekarang itu lebih usahakan sholat 5 waktu. Itu nilai plusnya adalah, kalau kalian di Saudi Arabia itu adalah kalian lebih sering sholat 5 waktu di masjid. Oke, jadi itu kalau di Indonesia paling di rumah, terus terlambat juga, terus kadang nggak sholat kayak gitu. Jadi itu beda banget ya. Jadi itu hal-hal yang bikin betah. Kita kerja sambil mendekatkan diri sama Allah, nggak lupa sama Allah, nggak lupa sama kewajibannya juga, tetap sholat apalagi di masjid. Oke, jadi seperti itulah 10 hal yang buat kalian betah selama kerja di Saudi Arabia. Sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang bikin kalian betah, tetapi nggak semuanya akan saya sampaikan di video ini. Oke, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Kalau kalian hari ini mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini, jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan cara like, kemudian subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo guys, jadi kelupaan ya, hal yang membuat saya betah kerja di Saudi Arabia adalah saya kerja di darat ya. Jadi kita kerja di darat, beda banget kalau kita kerja di tengah laut ya. Kalau dulu saya kerja di Amerika itu kan kerja di kapal pesiar, otomatis kan dia di tengah-tengah laut. Jadi ya waktu itu kepikiran kalau tenggelam ya udah pasrah aja gitu, karena emang di tengah laut, bayangin aja kita di tengah laut, kalau kenapa-napa mau minta tolong ke siapa gitu kan. Jadi sangat berbeda ketika kita kerja di laut dan di darat. Kemudian banyak hal yang lain, misalnya kita kerja di sini banyak orang Indonesianya, toko-toko Indonesia itu banyak juga. Kemudian kita bisa sholat 5 waktu, sholat tuh lancar. Jadi sambil cari rezeki, kita juga ibadahnya lancar. Jadi itu sangat berbeda sekali. Ketika saya kerja di Amerika dulu di laut, kapal pesiar itu, sholat itu kadang nyuri-nyuri. Karena emang nggak ada tempat, nggak ada waktu. Ada tempat sih, cuman waktunya itu susah. Kadang nggak sholat, kadang terlambat. Kita nggak tahu posisinya barat, kiblat di mana. Jadi itu beda banget ya suasananya ya. Jadi ya seperti itulah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa untuk tetap terus menjaga kebersihan, social distance juga, agar kita semua selamat dari wabah ini ya. Semoga kita semua terhindar dari wabah ini. Wabah ini segera berakhir. Oke, terima kasih.